Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan nama saya Ziaul Haq. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam dunia bisnis. Materi ini khusus untuk kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Ya, mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas. Ya, sebelumnya komunikasi ini merupakan keterampilan yang penting dalam hidup manusia. Unsur penting dalam komunikasi ini adalah karakter atau bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Komunikasi ini sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dalam bisnis. Pengertian komunikasi dalam bisnis ini secara umum yaitu pertukaran informasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Nah, komunikasi ini dianggap berhasil jika tujuan yang ingin disampaikan komunikator diterima baik oleh si penerima pesan tanpa adanya kesalahpahaman. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sama-sama dipahami baik oleh kedua belah pihak agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat komunikasi bisnis. Itu terdiri dari pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, fungsi dan tujuan komunikasi, proses komunikasi, faktor-faktor komunikasi, dan yang terakhir adalah jenis-jenis komunikasi. Pengertian komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio atau communicare, yang artinya sama. Nah, dalam bahasa Inggris pun komunikasi disebut juga dengan communication, yang artinya pertukaran informasi, konsep, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi ini diartikan adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, dalam perkembangannya banyak ahli yang mengungkapkan definisi tentang komunikasi, yaitu di sini ada Hartword. Komunikasi menurut Hartword ini adalah proses untuk membangkitkan perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan sebelumnya. Nah, dalam bahasa Inggris juga disebutkan communication is more technically defined as process for the memories, yang artinya yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada Dr. Andes R.I. Suhartin Citrobot. Nah, dokter ini menjelaskan bahwa komunikasi adalah penyampaian pengertian dari seorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang, dan penyampaian tersebut merupakan suatu proses. Dan yang terakhir ada Louis Lane. Komunikasi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dalam menjamin pengertian antara dia sendiri dengan orang lain. Ya, berdasarkan definisi tersebut dapat dipastikan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dalam memahami sebuah masalah dan untuk mencari jalan keluarnya. Jadi, komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian pesan atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan timbal balik atau saling pengertian. Itu adalah penjelasan dari pengertian komunikasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah definisinya. Komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha untuk mencapai kesepakatan atau saling pengertian dalam arti timbal balik dari si penerima pesan. Lanjut kita ke unsur-unsur komunikasi. Nah, dalam unsur komunikasi ini ada 6 unsur. Di
Di antaranya adalah komunikator, yaitu si pengirim pesan atau sumber informasi. Kedua, pesan atau informasi. Ketiga, komunikan, si penerima pesan. Yang keempat, media atau sarana penunjang penyampaian pesan. Dan terakhir ada feedback, yaitu timbal balik atau tanggapan dari si komunikan atau penerima pesan. Ya, jenis tanggapan atau feedback ini ada beberapa jenis. Di antaranya ada zero feedback, kedua positive feedback, ketiga neutral, dan keempat negatif. Nah, zero feedback ini itu respon yang diberikan oleh komunikan tidak dapat dimengerti oleh si komunikator. Nah, respon ini seperti dapat terjadi apabila ada penggunaan atau bahasa yang tidak dipahami si komunikan. Yang kedua, positive feedback. Positive feedback ini respon yang diberikan oleh si komunikan kepada komunikator bersifat positif atau baik, sehingga komunikan bersedia berpartisipasi atau ikut dalam ajakan si komunikator. Yang ketiga ada neutral feedback, itu respon yang tidak memihak atau respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung ataupun menentang. Ya, artinya si komunikan ini tidak terpengaruh oleh ajakan si komunikator. Dan yang terakhir ada positive feedback. Negatif feedback. Negatif feedback ini respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau memojokkan komunikator. Biasanya komunikator dalam penjelasannya kurang jelas, jadi si komunikan ini memojokkan si komunikator. Jadi dari jenis-jenis tanggapan yang berikutnya ada fungsi dan tujuan komunikasi. Apa saja sih fungsi dari komunikasi? Ya, berdasarkan pelaksanaannya baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat atau operasional perusahaan, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Karena itu komunikasi ini terdapat fungsi dan tujuan yang hendak disampaikan antara satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, untuk fungsi komunikasinya tersendiri itu ada 7 ya. Antara lain ada informasi, yaitu kegiatan yang menyimpan data, fakta, opini, komentar, sehingga orang bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini. Yang kedua ada sosialisasi, yaitu menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai yang ada. Ketiga, motivasi, yaitu dorongan pastinya ya, dorongan seorang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang mereka baca, lihat, dan dengar. Yang keempat, bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi untuk mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal yang menyangkut orang banyak. Kelima, memajukan kebudayaan, artinya menyebar hasil-hasil kebudayaan melalui beraneka ragam program siaran atau penerbitan buku, yang pastinya dengan media massa. Keenam, ada hiburan, yaitu melalui berbagai macam cara media komunikasi difungsikan dan telah banyak dijadikan sebagai alat hiburan dalam rumah tangga. Dan yang 7 adalah integrasi, yaitu penghubung perbedaan baik antara suku, bangsa maupun antar bangsa dalam upaya mempererat hubungan dan pemerataan informasi. Itu adalah fungsi dari komunikasi. Nah, berikutnya ada tujuannya pastinya. Nah, di sini menurut Hewitt,
Tujuan penggunaan proses komunikasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua, mempengaruhi perilaku seseorang. Ketiga, mengungkapkan perasaan. Keempat, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Kelima, berhubungan dengan orang lain. 6, menyelesaikan sebuah masalah. 7, mencapai sebuah tujuan. 8, menurunkan ketegangan atau konflik. Berada di tempat yang relatif jauh. Nah, dalam hal ini media yang sering digunakan yaitu bisa seperti surat, telepon, televisi, dan internet. Ya, selain ada tahapan proses komunikasi juga ada macam-macam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah, kedua dua arah, dan yang ketiga adalah segala arah. Komunikasi satu arah ini berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dan tidak memberi kesempatan kepada pihak komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Dan yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi ini berlangsung antara dua pihak dan disertai dengan timbal balik, baik dari pihak komunikator maupun si komunikan. Komunikasi ini bisa terjadi secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Dan yang terakhir ada komunikasi segala arah. Komunikasi ini berlangsung dari berbagai komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi. Contohnya komunikasi antar partai politik, kemudian para olahragawan, pedagang, dan juga acara seminar. Faktor penunjang keberhasilan
kondisi lahiriah atau fisik yang sehat dan tidak cacat akan menunjang keberhasilan dalam melakukan komunikasi. Nah, bagaimana dari sudut si komunikan ini? Ya, dari sudut komunikan ini pastinya ada cakap. Si komunikan yang cakap pasti akan mudah mencerna materi yang diberikan oleh komunikator. Yang kedua, pengetahuannya. Komunikan yang mempunyai pengetahuan luas akan cepat menerima informasi yang diberikan si komunikator. Yang ketiga, ramah. Komunikan juga harus ramah, pandai bergaul, supel terhadap komunikator agar tercipta proses komunikasi yang lancar. Yang keempat, ada sistem sosial juga pastinya kan. Komunikan juga harus memahami dengan siapa dia berbicara, entah dia teman sejawat, orang kaya, orang biasa, bos, dan lain-lain. Dan juga memahami materi apa yang dibicarakan serta mampu menyesuaikan diri dengan pembicara. Dan yang terakhir juga sama, kondisi lahiriahnya. Komunikan juga dengan fisik sehat akan menunjang keberhasilan berkomunikasi. Kemudian berdasarkan cara penyampaiannya ada komunikasi secara langsung dan juga tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan secara langsung antara komunikator dengan komunikan secara tatap muka atau face to face. Sedangkan komunikasi tidak langsung yaitu disampaikan tidak secara tatap muka atau langsung oleh komunikan dan juga komunikator karena dipisahkan oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang ketiga ada jenis media yang digunakan. Ada verbal dan juga non verbal. Nah, untuk komunikasi verbal ini komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua ada komunikasi non verbal.
kelompok. Dan yang terakhir, berdasarkan ruang lingkup ada dua, yaitu satu komunikasi internal yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu komunikasi secara vertikal, itu antara pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya. Yang kedua, komunikasi horizontal, itu komunikasi antar bagian yang bertingkat sama. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal. Komunikasi ini antar bagian yang tidak mempunyai wewenang langsung. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi antara instansi dengan masyarakat luas di luar organisasi. Ya, sekian penjelasan dari materi komunikasi bisnis ini, dimana komunikasi bisnis ini sangat penting dilakukan dalam berbisnis ataupun bermasyarakat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama untuk kelas 10 bisnis daring permasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.